Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Perkenalkan, nama saya Elmemi Wagira dengan NIM 24129227. Di sini saya ingin menjawab soal UTS yang telah Ibu berikan dalam berupa bentuk video. Di mana soal UTS yang pertamanya yaitu dalam proses menjadi calon pendidik, bagaimana Anda memaknai filsafat itu bukan sekedar teori saja, tetapi sebagai cara hidup, berpikir, dan bertindak, serta berikan contoh nyata dalam pengalaman belajar Anda atau mengajar Anda. Jawaban dari saya terhadap pertanyaan nomor 1 yaitu, bagi saya sebagai calon tenaga pendidik atau sebagai calon guru, menurut saya filsafat itu memang bukan hanya sekedar teori yang dipelajari di kelas saja, tetapi filsafat itu menjadikan cara berpikir dan bertindak di dalam kehidupan sehari-hari saya sebagai calon guru. Filsafat itu bisa membantu saya untuk tidak hanya menerima sesuatu apa adanya saja, tetapi menuntut saya untuk bisa berpikir kritis, reflektif, dan juga memahami alasan dibalik setiap tindakan dalam proses belajar dan mengajar itu. Contohnya dalam konteks nyata atau dalam dunia nyatanya selama saya belajar, yaitu saat saya menghadapi tugas kuliah yang diberikan oleh dosen saya. Saya tidak hanya menerima informasi itu secara pasif saja, tetapi saya juga berusaha memahami dengan mendalam dan juga mempertanyakan bagian-bagian tugas yang mana saja yang saya tidak mengerti, agar saya itu benar-benar paham terhadap tugas itu, dan juga agar saya itu benar-benar bisa mengerjakan tugas itu secara maksimal dan juga menyeluruh. Terus contoh lainnya pada saat saya mengajar, yaitu pada saat saya pernah melakukan observasi di salah satu sekolah di Padang ini. Waktu itu saya melihat bahwa ada seorang peserta didik yang terlihat kurang termotivasi dalam belajar di kelas tersebut. Alih-alih saya menghakimi dia karena melihat dia pemalas, tetapi saya mengajak ngobrol anak itu, dan saya mencoba untuk memahami latar belakang kenapa anak tersebut kurang termotivasi dalam belajar. Karena ketika saya belajar filsafat ini, saya melihat bahwa mengartikan bahwa di setiap apapun itu kita perlu dalam kehidupan itu kita perlu berpikir terlebih dahulu sebelum kita bertindak. Itu menurut filsafat pendidikan. Jadi dari pengalaman saya itu, saya belajar bahwa filsafat itu membantu saya berpikir lebih dalam sebelum bertindak. Tidak hanya menilai hasil akhirnya saja, tetapi saya juga memahami pada filsafat ini proses itu lebih penting daripada hasil akhirnya. Dengan cara itu saya merasa bahwa filsafat ini benar-benar menjadi panduan dalam saya berpikir, bersikap, dan juga bertindak sebagai calon pendidik. Baik, itu jawaban saya di pertanyaan nomor 1. Selanjutnya yaitu saya akan menjawab pertanyaan nomor 2, di mana pertanyaannya yaitu, jelaskan dengan contoh konkret di dunia pendidikan bagaimana perbedaan antara filsafat, ilmu, agama, dan kebudayaan dapat mempengaruhi cara seorang guru mengambil keputusan dalam kelas atau lembaga pendidikan. Mari kita lihat satu persatu. Yang pertama itu yaitu filsafat. Filsafat itu membantu guru berpikir secara mendalam dan reaktif sebelum bertindak. Filsafat itu membuat guru tidak hanya bertanya tentang apa yang harus dilakukan saja, tetapi juga mengapa hal itu penting untuk dilakukan. Contoh konkretnya yaitu seorang guru yang berpegang pada filsafat akan memperlakukan setiap siswa itu dengan penuh penghargaan dan memahami mereka itu berdasarkan perbedaan kemampuan mereka. Kan ada anak yang kemampuannya cepat dalam menangkap materi saat kita menerangkan materi itu. Ada juga anak-anak peserta didik kita tuh anak tuh yang lambat dalam memahami materi yang kita sampaikan. Maka di saat ada siswa atau peserta didik kita tuh yang lambat dalam memahami pelajaran kita, maka kita sebagai guru itu tidak boleh langsung memarahi, tetapi mencari cara pembelajarannya seperti apa yang sesuai dengan kebutuhan anak yang lambat tersebut dalam menangkap materi. Karena pada dasarnya peserta didik kita tuh semuanya cerdas. Tentunya semua peserta didik kita tuh cerdas kan?
Karena setiap manusia itu dibekali akal oleh Tuhan Yang Maha Esa untuk bisa berpikir. Oleh karena itu semua peserta didik kita itu cerdas. Cuman mungkin cara kita saja sebagai tenaga pendidiknya yang belum sesuai dengan kebutuhan dari mereka itu dalam belajar. Terkadang mereka belajar itu dengan cara melihat gambar, sedangkan kita hanya memberikan materi itu dalam bentuk penjelasan langsung saja tanpa ada gambar di dalamnya. Maka dari itu mereka tuh akan lambat menangkap materi daripada peserta didik kita yang tipe belajarnya itu benar-benar dengan menjelaskan, bukan dengan gambar gitu. Jadi kita tuh butuh sebagai guru itu dalam mengambil keputusan di kelas itu, kita butuh untuk menyesuaikan dengan kebutuhan dari peserta didik kita tersebut. Terus yang kedua tuh ilmu itu memberikan guru tuh dasar pengetahuan dan metode yang sistematis di dalam mengajar. Keputusan guru tuh sering didasarkan pada hasil penelitian pada bidang ilmu ini atau teori pembelajaran yang terbukti efektif. Contoh nyatanya itu misalnya guru menggunakan metode problem based learning. Ya kan, biasanya guru menggunakan metode PBL ini karena penelitian menunjukkan bahwa metode ini dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa, karena metode ini merupakan metode yang dapat menyelesaikan masalah di dalam pembelajaran kan. Dengan demikian keputusan yang diambil itu bukan berdasarkan perkiraan tetapi berdasarkan bukti ilmiah di dalamnya. Selanjutnya ada agama. Agama itu mempengaruhi nilai moral dan etika guru dalam bertindak. Di mana contoh konkretnya agama ini yaitu ketika guru menemukan siswa yang mencontek, ia tidak hanya akan memberi hukuman langsung tetapi juga menasihati dengan pendekatan moral dan spiritual. Misalnya, kamu jangan mencontek ya, nanti Tuhan marah, Tuhan itu selalu mengawasi kita, Tuhan tidak pernah tidur. Guru memberikan pernyataan-pernyataan yang pendekatan moral dan spiritual seperti itu agar siswa itu memahami bahwa kejujuran itu adalah nilai penting di dalam hidup, karena itu diperintahkan langsung oleh Tuhan Yang Maha Esa. Terus ada kebudayaan. Kebudayaan itu membentuk cara pandang guru terhadap lingkungan sosial dan juga perilaku peserta didik. Guru yang memahami keberagaman budaya akan lebih bijak dalam menghadapi perbedaan. Contohnya misalnya di kelas yang siswa berasal dari latar belakang budaya yang berbeda, guru berusaha menyesuaikan cara berkomunikasi dan menggunakan contoh-contoh pembelajaran yang relevan dengan budaya siswa agar semua merasa dihargai dan juga diterima. Selanjutnya itu jawaban saya dari nomor 2. Selanjutnya yaitu jawaban saya pada soal nomor 3. Soal nomor 3 yaitu kebenaran sering dipahami secara berbeda oleh filsafat, agama, dan kebudayaan. Coba analisis suatu peristiwa pendidikan, misalnya seperti kasus ketidakjujuran siswa atau perbedaan pandangan tentang nilai moral, dengan menjelaskan bagaimana ketiga pandangan tersebut menafsirkan kebenaran secara berbeda. Jadi menurut jawaban saya yaitu dalam pertanyaan nomor 3 ini, perbedaan pandangan tentang kebenaran antara filsafat, agama, dan kebudayaan itu memang dapat terlihat dalam kasus saya pilih salah satu kasusnya, yaitu kasusnya itu siswa yang mencontek saat ujian. Menurut filsafat, kebenaran didasarkan pada akal dan juga pemikiran rasional. Mencontek itu dianggap salah karena tidak sesuai dengan nilai kejujuran dan juga tanggung jawab pribadi. Menurut agama, kebenaran itu kan bersumber dari ajaran Tuhan ya. Jadi mencontek itu adalah perbuatan dosa karena melanggar perintah untuk berlaku jujur dan amanah. Sementara menurut kebudayaan, kebenaran itu tergantung pada norma masyarakat. Di sebagian lingkungan, mencontek itu bisa dianggap wajar jika tujuannya itu membantu teman. Namun tetap tidak benar jika merugikan orang lain. Dan ada juga di bagian daerah, di bagian masyarakat juga yang sesuai dengan norma masyarakatnya, mencontek itu sangat dianggap salah karena itu merupakan bukti ketidakjujuran dalam memperoleh ilmu pengetahuan kan? Jadi filsafat itu menekankan logika dan etika, serta agama itu menekankan moral, spiritual, dan juga kebudayaan. Dan kebudayaan itu menekankan nilai sosial. Seorang guru tuh perlu memahami ketiga pandangan ini agar dapat mengambil keputusan yang bijak dan mendidik siswa dengan seimbang.
Itu jawaban saya nomor 3. Selanjutnya yaitu soal nomor 4. Soal nomor 4 tuh kan filsafat pendidikan sering menuntut kita menyeimbangkan pandangan individualistik dan sosialistik dalam mendidik anak. Analisis bagaimana kedua pandangan tersebut dapat diterapkan dalam mendidik generasi muda di era digital saat ini. Jawaban saya pada soal nomor 4 ini yaitu pandangan individualistik tuh kita bahas satu-satu ya. Kan ada pandangan individualistik, penyeimbangan antara pandangan individualistik dan juga sosialitis dalam mendidik anak yang dapat diterapkan oleh generasi muda di era digital ini. Yang pertama kita bahas itu pandangan individualistik. Pandangan individualistik itu menurut saya menekankan pada pentingnya pengembangan potensi dan kemandirian masing-masing individu. Di era digital ini, hal ini bisa diterapkan dengan mendorong siswa untuk belajar secara mandiri menggunakan teknologi, seperti memanfaatkan platform pembelajaran daring, simulasi, dan aplikasi interaktif yang memungkinkan eksplorasi pengetahuan sesuai dengan minat dan rezemen masing-masing peserta didik tersebut. Dengan teknologi itu, siswa kan bisa dapat mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan kreatif. Siswa juga bisa manajemen waktunya serta memecahkan masalah yang sesuai dengan kebutuhan individu mereka. Itu menurut saya dari pandangan individualistik, di mana siswa itu benar-benar butuh dalam belajar mandiri kan. Terus ada juga sementara itu pada pandangan sosialistik, pendidikan itu menempatkan sebagai bagian dari konteks sosial yang luas, di mana menurut pandangan ini menekankan bahwa interaksi sosial seperti kolaborasi dan nilai-nilai kebersamaan itu dalam konteks digital itu sangat penting, di mana ini berarti bahwa guru itu mengajarkan kepada siswa untuk pendekatan ini mengajarkan kepada siswa untuk mampu bekerja sama dalam kelompok secara daring, berkomunikasi dengan etis di dunia maya, serta memahami dan menghargai perspektif orang lain. Pendidikan yang menyeimbangkan aspek sosial ini penting untuk mengatasi potensi individualisme berlebihan yang muncul akibat kemudahan akses teknologi yang juga dapat menyebabkan isolasi sosial. Karena kan untuk di era digital sekarang ini yang sudah masing-masingnya mempunyai kesibukan masing-masing, sangat sering yang namanya itu individualisme itu kan. Untuk mencegahnya kita bisa melakukan pendekatan sosialistik ini kepada peserta didik kita nantinya. Terus pendidikan itu harus menanamkan nilai kolaborasi, empati, dan keterlibatan sosial yang seimbang dengan kemandirian belajar. Secara keseluruhannya, keseimbangan antara pendekatan individualistik dan juga pendekatan sosialistik ini sangat penting agar generasi muda itu tidak hanya berkembang secara individu saja melalui kemampuan teknologi digital yang mereka punya, tapi juga tetap menjaga hubungan sosial dan nilai-nilai kemanusiaan yang menjadi dasar kehidupan bermasyarakat di dalamnya. Terus itu jawaban saya pada soal nomor 4. Soal nomor 5-nya yaitu bayangkan Anda menjadi guru yang dihadapkan pada murid dengan latar belakang budaya dan keyakinan yang berbeda. Berdasarkan pemahaman filsafat pendidikan, bagaimana Anda menentukan sikap etis dan profesional untuk menghormati keberagaman itu tanpa kehilangan arah nilai pendidikan? Jawaban saya pada soal nomor 5 ini yaitu jika saya menjadi guru yang menghadapi murid dengan latar belakang budaya dan keyakinan yang berbeda itu, maka berdasarkan filsafat pendidikan, saya akan bersikap etis, profesional, dan juga menghargai keberagaman dari peserta didik saya tersebut. Sikap etis yang maksud saya di sini yaitu saya berusaha adil dan terbuka terhadap setiap siswa tanpa membeda-bedakan agama, suku, atau budaya dari siswa tersebut. Saya akan menciptakan suasana belajar yang inklusif di mana setiap anak itu akan merasa dihargai dan aman untuk mengekspresikan dirinya di dalam kelas tanpa takut untuk didiskriminasi atau ditekan di dalamnya.
Terus sikap profesionalisme yang saya maksud ini juga yaitu saya akan tetap berpegang pada nilai-nilai pendidikan seperti kejujuran, tanggung jawab, dan penghormatan terhadap nilai kemanusiaan. Misalnya saat saya membahas topik yang berkaitan dengan keagamaan atau tradisi, saya akan menyampaikannya dengan secara netral tanpa menonjolkan agama saya atau tradisi saya sebagai pendidiknya di situ. Saya akan netral menyamakan semua peserta didik saya itu meskipun mereka di dalamnya mereka agam tanpa saya ada pembedaan sedikit pun di dalamnya dan menekankan nilai universal seperti toleransi dan saling menghormati kepada peserta didik saya agar mereka bisa saling menghargai. Dengan cara itu, saya tidak akan kehilangan arah nilai pendidikan karena tujuan utama saya sebagai seorang guru itu adalah membentuk karakter peserta didik agar berilmu, berakhlak, dan juga mampu hidup harmonis dalam keberagaman. Karena sesungguhnya di Indonesia inilah kita paling banyak menghadapi yang namanya keberagaman itu kan karena semboyan kita saja kebinekaan tunggal ika, yaitu meskipun berbeda-beda tapi tetap satu. Itu zaman saya pada soal nomor 5. Terus soal yang terakhir itu ada soal nomor 6. Soal nomor 6 itu yaitu dalam refleksi pribadi Anda, apakah tujuan akhir pendidikan menurut pandangan filsafat lebih dekat pada membentuk manusia bijaksana atau membentuk manusia produktif? Jelaskan dengan alasan filosofis dan pengalaman nyata yang Anda rasakan di lingkungan pendidikan Anda. Jawaban saya pada soal yang nomor 6 ini yaitu menurut refleksi pribadi saya, tujuan akhir pendidikan itu lebih dekat pada membentuk manusia yang bijaksana daripada membentuk manusia yang produktif. Secara filosofisnya, dalam pandangan filsafat, pendidikan itu tidak hanya bertujuan agar seseorang itu menjadi produktif secara ekonomi saja, tetapi juga agar seorang itu mampu berpikir kritis, beretika, dan mengambil keputusan dengan penuh tanggung jawab di dalamnya. Manusia yang bijaksana itu tidak hanya tahu apa yang harus dia lakukan saja, tetapi juga mengapa ia melakukan itu. Pendidikan yang berfokus pada kebijaksanaan itu akan melahirkan individu yang mampu menggunakan ilmu dan keterampilannya untuk kebaikan bersama, bukan hanya untuk kepentingan pribadi sematanya saja. Dalam pengalaman saya di lingkungan perkuliahan saya tuh melihat bahwa teman-teman yang tidak hanya rajin belajar, tetapi juga teman-teman itu mau berbagi pengetahuannya kepada teman-teman yang lain, mau membantu teman-teman dia mengerti dan teman-teman lain tidak mengerti, mereka mau berbagi dalam mengajarkan teman-temannya tersebut. Hal itu yang menunjukkan bahwa kebijaksanaan itu bukan sekedar produktivitas saja, tetapi kebijaksanaan itu penting untuk dihadapi karena menumbuhkan nilai kemanusiaan dan tanggung jawab sosial di dalamnya. Baik, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.